Halo cuy, kembali lagi nih cuy di channel IQ Botak. Kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film Charlie and the Chocolate Factory. Tapi cuy, sebelum kalian masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel IQ Botak supaya channel ini dapat memberikan alur-alur cerita yang menarik untuk kita semua. Tanpa banyak bacot lagi cuy, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ribuan bahkan jutaan coklat yang sedang diproduksi oleh pabrik tersebut. Dan kita perlihatkan ada seorang yang memasukkan kertas berwarna emas yang bertuliskan golden ticket. Mesin pabrik itu pun terus berjalan sampai titik tertentu. Dan nama coklat tersebut adalah coklat Wonka. Dan coklat ini pun siap diedarkan ke berbagai negara nih cuy. Film ini adalah sebuah kisah dari seorang anak kecil yang bernama Charlie Bucket. Dia adalah seorang anak kecil yang kurang berada atau bisa dibilang miskin nih cuy. Pagi pun berganti malam, diperlihatkan Charlie sedang belajar. Ayah Charlie pun pulang dari kerjaannya dan membawa sesuatu, yaitu tutup pasta gigi rusak. Ternyata ayah Charlie bekerja di sebuah pabrik pasta gigi nih cuy. Di sini Charlie sangat bahagia karena dia sudah mendapatkan yang dia inginkan selama ini, yaitu tutup botol bekas pasta gigi yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan miniatur pabrik coklat Willy Wonka. Kemudian kakek Charlie memanggilnya dan menceritakan sejarah dari coklat Willy Wonka. Di awal Willy Wonka hanya berjualan di toko kecil saja, tapi pembelinya sangat banyak. Sampai toko itu kehabisan stok coklat. Lalu Willy Wonka memberikan sepotong coklat kecil di dalam mulut kakek Charlie. Ajaibnya coklat itu berubah menjadi burung kecil yang sangat lucu. Lalu pada akhirnya Willy Wonka bisa membangun pabrik coklat terbesar di seluruh dunia. Cerita ini pun berlanjut bahwa Willy Wonka pernah membuatkan istana coklat untuk Pangeran India. Istana megah yang semua bahannya dari coklat. Tapi di situ Willy Wonka menyarankan kepada Pangeran India untuk memakan coklatnya nih cuy, karena sebentar lagi coklat itu akan meleleh. Waktu demi waktu pun terus berlalu sampai cuaca panas pun melelehkan semua istana Pangeran India itu. Lalu Pangeran India pun menghubungi Willy Wonka. Tapi Willy Wonka juga mengalami masalah. Semua pesaingnya mengirimkan mata-mata untuk mencuri resep coklat Willy Wonka nih cuy. Pencurian resep itu pun semakin parah, hingga semua pesaingnya bisa membuat coklat sama persis dengan coklat Willy Wonka, hingga membuatnya bersedih. Dan ia memberhentikan semua pekerja dan menutup total pabrik coklatnya nih cuy. Selang waktu yang sangat lama, pabrik coklat Willy Wonka itu pun kembali beroperasi. Lalu Charlie bertanya pada kakeknya, apakah kakek ingin bekerja di pabrik itu? Kakeknya pun menjawab, tidak ada satupun orang yang bekerja di pabrik itu, karena tidak ada pekerja yang keluar masuk pabrik tersebut. Tapi Charlie yakin bahwa ada orang yang bekerja di balik pabrik tersebut, karena terdengar suara mesin dari pabrik coklat itu nih cuy. Tapi ibu Charlie berkata, pabrik tersebut masih misteri sampai sekarang. Berlanjut keesokan harinya nih cuy, Charlie melihat sebuah poster bahwa akan dipilih 5 orang anak yang akan berkunjung dan masuk ke pabrik coklat tersebut, dan juga akan diberikan hadiah khusus. Syarat untuk masuk ke pabrik Willy Wonka adalah dengan menemukan tiket emas atau golden ticket yang telah diselipkan di coklat Wonka nih cuy. Anak-anak pun berebut menyerbu toko-toko coklat Wonka untuk mendapatkan tiket emas itu cuy. Sama halnya dengan Charlie, dia sangat ingin mengunjungi pabrik tersebut. Tapi apakah mungkin? Kesempatannya sangat kecil karena dia hanya mampu membeli 1 coklat dalam setahun nih cuy. Singkat cerita, akhirnya ada 5 orang anak yang menemukan golden ticket di dalam bungkus coklat itu nih cuy. Anak pertama bernama Algus, ia berasal dari Jerman, bertubuh besar. Anak kedua bernama Peruka. Anak ketiga bernama Violet, ia berasal dari Atlanta, Georgia. Dan anak keempat bernama Mick Corford dari Colorado. Pagi itu kakek Charlie menyuruh Charlie untuk membeli coklat Wonka. Lalu mereka berdua membuka coklat itu bersama-sama. Tapi hasilnya tidak ada tiket tersebut. Lalu Charlie sedang berjalan dan menemukan sejumlah uang dan langsung saja membelikan coklat Wonka itu cuy. Akhirnya Charlie bisa menemukan tiket emas terakhir. Betapa senangnya Charlie menemukan tiket emas itu. Lalu Charlie langsung segera pulang untuk memberikan kabar tersebut
untuk keluarganya nih cuy. Singkat cerita, kelima anak beserta pendampingnya masuk ke dalam pabrik Willy Wonka nih cuy. Willy Wonka memperkenalkan dirinya dan membawa mereka masuk keliling pabrik. Tibalah mereka di tempat pertama yang dikelilingi kolam coklat dan rumput-rumputan yang semua bahan di dalam itu bisa dimakan cuy. Dan Willy Wonka menyuruh mereka untuk memakan semua coklat yang ada di situ nih cuy. Dan mereka segera berlari dan mencicipi semua benda coklat yang ada di sana. Saat mereka berkeliling di tempat itu, mereka melihat pekerja yang bekerja selama ini di pabrik itu nih cuy. Mereka adalah suku Ompa-Lompa dari Ompalen. Dan Willy Wonka menceritakan bagaimana dirinya bertemu suku Ompa-Lompa. Ada satu anak yang berusaha meraih coklat di sungai, yaitu Algus, yang berusaha memakan coklat di sungai dengan tangannya. Willy Wonka sudah memperingatkan bahwa coklat di sungai tidak bisa disentuh langsung dengan tangan. Secara langsung, Argus tercebur ke sungai coklat karena rakus dan serakah dan langsung tersedot oleh pipa coklat nih cuy. Dan sekarang hanya tersisa 4 orang anak dan mereka kembali berkeliling. Saat Charlie menanyakan masa kecil Willy Wonka, ia merasa sedih dan ingat pada Halloween. Ia mencari permen dengan teman-temannya. Willy Wonka sangat suka permen dan ia adalah anak dari dokter gigi. Dan ayahnya sangat melarang Willy Wonka untuk memakan permen. Dan permen yang ia dapatkan dibakar oleh ayahnya Willy Wonka nih cuy. Kemudian Willy Wonka menjelaskan tempat yang mereka kunjungi selanjutnya. Dan mereka sampai di suatu ruangan penciptaan pabrik Willy Wonka itu cuy. Dan Willy Wonka melarang semua anak untuk menyentuh alat-alat yang ada di situ. Dan mereka disuruh untuk bersenang-senang apapun tanpa harus menyentuh alat atau barang yang ada di pabrik itu nih cuy. Bermacam-macam jenis permen yang diciptakan di sana. Salah satunya adalah permen karet. Violet sangat tertarik karena ia suka permen karet. Dan Willy Wonka kembali menjelaskan bahwa permen yang karet yang ia miliki adalah yang paling enak di seluruh dunia yang pernah diciptakan, dengan 3 jenis rasa makanan cuy. Lalu Violet tertarik untuk mencobanya. Willy Wonka juga memperingatkannya untuk tidak memakan permen karet itu karena masih belum sempurna. Tetapi Violet membantahnya dan tidak takut untuk memakannya nih cuy. Ternyata saat mengunyah ada kesalahan pada rasa blueberry dan es krim. Hidungnya berubah menjadi warna biru dan tubuhnya mulai membesar seperti blueberry ini cuy. Karena sifat sombongnya, Violet berubah menjadi blueberry. Dan Ompa-Lomba pun membawa Violet ke ruangan jus untuk diperas layaknya seperti buah nih cuy. Sekarang hanya tinggal 3 orang anak nih cuy. Dan mereka melanjutkan perjalanan kembali. Namun Willy Wonka teringat dengan permen pertama yang dia makan dari sisa bakaran ayahnya. Lalu mereka tiba di tempat penyortiran kacang. Willy Wonka menggunakan tupai untuk mengupas kacang. Lalu Piruka ingin memiliki tupai tersebut untuk dibawanya pulang dan dijadikannya peliharaan di rumah nih cuy. Namun ayahnya Piruka melarang dan ingin membelikan yang lebih bagus dari tupai milik Willy Wonka. Tapi Piruka hanya ingin tupai milik Willy Wonka itu nih cuy. Dan ayahnya menanyakan harga tupai itu pada Willy Wonka. Tapi Willy Wonka tidak pernah mau menjual tupai itu dan Piruka tidak boleh memiliki tupai tersebut. Tapi Piruka sangat keras kepala dan ingin mengancam ayahnya jika Willy Wonka tidak mau menjual tupai tersebut, maka ia sendiri yang akan turun untuk mengambil tupai itu. Dan saat Piruka turun, Piruka menyentuh salah satu tupai dan tupai di sana semua menyerang Piruka. Dan tupai tersebut membawanya tempat pembuangan kacang dan tupai mengira Piruka adalah kacang yang sangat kualitas paling jelek dan langsung membuangnya ke tempat saluran pembuangan sampah karena itu adalah sifat keras kepalanya Piruka nih cuy. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan Willy Wonka teringat masa kecilnya. Ia pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke berbagai negara penghasil coklat nih cuy. Lalu mereka tiba di sebuah ruangan pengujian untuk penemuan terbaru Willy Wonka. Dia menjelaskan dapat mengirimkan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Tapi ada satu anak yang tidak percaya pada Willy Wonka. Lalu dia masuk ke dalam satu ruangan.
pemindah coklat tadi. Dan yang terjadi, dia bisa berpindah tapi bentuknya sangat kecil. Lalu karena anak itu sangat kecil, ia dibawa ompa-lompa ke tempat penarik permen. Semua itu didapat karena dia sok sangat pintar. Perjalanan pun dilanjutkan. Karena Charlie adalah anak satu-satunya yang tersisa, maka Charlie adalah pemenangnya. Perjalanan pun dilanjutkan naik lift. Dan singkat cerita, lift itu langsung mendarat di suatu rumah, yaitu rumah Charlie cuy. Charlie pun langsung berlari pada orang tuanya dan memperkenalkan Willy Wonka. Dan dia memberitahukan pada keluarga Charlie bahwa Charlie lah pemenangnya. Dan ia akan memberikan semua pabriknya untuk Charlie. Di tempat lain, Charlie sedang menyemir sepatu seseorang. Ternyata itu adalah Willy Wonka. Lalu Willy Wonka menanyakan pada Charlie hal yang paling bisa membuat lebih baik ketika kita sedih. Charlie pun menjawab, itu adalah keluarga. Akhirnya Willy Wonka mau menemui ayahnya dan ditemani oleh Charlie. Tibalah mereka di tempat ayahnya Willy Wonka dan dia berpura-pura ingin memperbaiki giginya. Dan ayahnya mulai memeriksa gigi dari Willy Wonka. Dan dia pun terkejut melihat gigi Willy Wonka yang sangat sempurna. Dan ia ingat pada anaknya, yaitu Willy Wonka nih cuy. Ayahnya pun mengenali Willy Wonka dan mereka berbaikan kembali. Dan pada waktu itu Willy Wonka menanyakan tawaran itu kembali pada Charlie ini cuy. Kali ini Willy Wonka mengizinkan mengajak semua keluarganya Charlie ini cuy. Dan film pun berakhir. Bagong anjir.